Halo guys, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peristiwa sejarah dalam ruang lingkup global. Sebelumnya perkenalkan diriku terlebih dahulu ya. Nama aku Adinda Sintia Dewi, biasa dipanggil Sintia dengan NIM akhir 53. Selamat mendengarkan. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sejarah dalam ruang lingkup global itu? Jadi, peristiwa sejarah dalam ruang lingkup global ini mengacu pada kejadian-kejadian penting yang memiliki dampak signifikan terhadap seluruh dunia atau sebagian besar wilayah di dunia. Peristiwa ini tidak hanya terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu, melainkan memiliki pengaruh yang meluas dan membentuk jalannya sejarah peradaban manusia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari peristiwa sejarah global itu apa. Yang pertama, ada dampak yang luas. Peristiwa sejarah global adalah kejadian yang tidak hanya memengaruhi satu negara atau wilayah tertentu, tetapi menyentuh berbagai negara di dunia. Dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Sebagai contohnya seperti Perang Dunia Kedua yang memengaruhi banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika, serta mengubah tatanan politik dan ekonomi global. Berikutnya, bersifat transformatif. Peristiwa sejarah global ini seringkali membawa perubahan yang mendasar dan permanen dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Perubahan ini menciptakan tatanan baru yang menggantikan sistem lama. Misalnya, pada revolusi industri yang mengubah cara masyarakat bekerja dan hidup, dari ekonomi berbasis agraris hingga menjadi ekonomi berbasis industri dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki konsekuensi yang jangka panjang. Dampak dari peristiwa sejarah global biasanya dirasakan dalam waktu yang lama, bahkan melintasi generasi. Hal ini berarti peristiwa tersebut meninggalkan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan dunia di masa mendatang. Misalnya, kolonialisme yang terjadi selama beberapa abad masih meninggalkan jejak hingga saat ini dalam bentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi di banyak negara bekas koloni. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menarik perhatian global. Peristiwa sejarah global biasanya menjadi sorotan dunia dan memicu reaksi serta tanggapan dari berbagai negara dan masyarakat. Berita, diskusi, dan kebijakan internasional sering berfokus pada peristiwa tersebut. Contohnya adalah krisis iklim dan perubahan iklim yang saat ini menarik perhatian global, di mana negara-negara di seluruh dunia berusaha mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan ini. Next, let's talk about the examples. Nah, untuk contoh kali ini kita akan membahas pandemi COVID-19. Seperti yang kalian tahu, COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan pada Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Virus ini menyebar melalui kontak dekat antar individu, terutama melalui tetesan pernafasan yang dihasilkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penyebarannya sangat cepat karena orang-orang yang terinfeksi seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari peristiwa sejarah global itu apa. Yang pertama, ada dampak yang luas. Peristiwa sejarah global adalah kejadian yang tidak hanya memengaruhi satu negara atau wilayah tertentu, tetapi menyentuh berbagai negara di dunia. Dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Sebagai contohnya seperti Perang Dunia Kedua yang memengaruhi banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika, serta mengubah tatanan politik dan ekonomi global. Berikutnya, bersifat transformatif. Peristiwa sejarah global ini seringkali membawa perubahan yang mendasar dan permanen dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Perubahan ini menciptakan tatanan baru yang menggantikan sistem lama. Misalnya, pada revolusi industri yang mengubah cara masyarakat bekerja dan hidup, dari ekonomi berbasis agraris hingga menjadi ekonomi berbasis industri dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki konsekuensi yang jangka panjang. Dampak dari peristiwa sejarah global biasanya dirasakan dalam waktu yang lama, bahkan melintasi generasi. Hal ini berarti peristiwa tersebut meninggalkan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan dunia di masa mendatang. Misalnya, kolonialisme yang terjadi selama beberapa abad masih meninggalkan jejak hingga saat ini dalam bentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi di banyak negara bekas koloni.
Berikutnya kita masuk ke dampak yang keempat, yang ini mengenai teknologi dan digitalisasi. Pandemi pada saat itu mempercepat adopsi teknologi digital. Banyak perusahaan beralih ke model kerja jarak jauh dan aktivitas sehari-hari seperti berbelanja dan berkomunikasi semakin bergantung pada platform digital. Seperti yang kalian tahu pada saat itu kita lebih sering menggunakan shopping online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan konferensi dan pertemuan internasional pun bahkan dilakukan secara daring. Kemudian yang terakhir mengenai lingkungan. Sebagai dampak dari penurunan aktivitas manusia seperti penutupan industri dan berkurangnya transportasi, tingkat polusi udara menurun di banyak kota besar di dunia. Ini memberikan efek positif sementara terhadap lingkungan meskipun hanya berlangsung singkat. Mempelajari peristiwa sejarah global memiliki manfaat yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berikut ini adalah penjabaran dari beberapa alasan kenapa sih belajar sejarah global itu sangat penting. Yang pertama, dapat memahami masa kini. Sejarah ini adalah kunci untuk memahami bagaimana dunia menjadi seperti sekarang. Banyak situasi politik, sosial, dan ekonomi saat ini memiliki akar di masa lalu. Dengan mempelajari peristiwa sejarah, kita dapat melihat bagaimana keputusan dan tindakan di masa lalu membentuk dunia modern. Misalnya konflik Timur Tengah, pembentukan negara-negara modern, atau hubungan antar bangsa saat ini seringkali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi beberapa dekade atau bahkan berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, memahami masa lalu membantu kita lebih baik dalam mengerti dinamika dunia saat ini. Kemudian yang kedua yakni mencegah kesalahan di masa depan. Sejarah ini memberikan pelajaran yang berharga tentang kesalahan yang pernah dibuat oleh individu, kelompok, atau negara. Peristiwa seperti perang, konflik sosial, atau kebijakan yang gagal memberikan wawasan tentang apa yang seharusnya dihindari. Contohnya pada Perang Dunia I dan Kedua mengajarkan kita tentang bahaya nasionalisme ekstrim dan diplomasi yang gagal. Dengan memahami kesalahan masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan, mencegah tragedi serupa, dan membangun dunia yang lebih damai dan stabil. Kemudian yang ketiga, membangun masa depan yang lebih baik. Pemahaman sejarah juga penting dalam merancang solusi untuk masalah di masa depan. Ketika kita memahami akar penyebab dari masalah tertentu, baik itu kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau konflik, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tatanan ini. Misalnya, mempelajari revolusi industri dan dampaknya terhadap pekerja dapat membantu kita menghadapi tantangan yang muncul di era otomatisasi dan teknologi modern. Dengan demikian, sejarah menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan kemajuan di masa depan. Kemudian yang terakhir yakni menghargai keberagaman. Sejarah global memperkenalkan kita pada beragam budaya, tradisi, dan perspektif dari berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Mempelajari sejarah negara lain membantu kita menghargai kontribusi budaya dan peradaban yang berbeda, serta memperkuat rasa toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, memahami sejarah kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika dan Asia dapat memberikan perspektif baru tentang pentingnya kedaulatan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Ini mendorong kita untuk menjadi warga dunia lebih terbuka dan empati terhadap keberagaman. Nah, terima kasih ya semua telah mendengarkan pembelajaran aku kali ini, di mana hari ini adalah temanya peristiwa sejarah dalam ruang lingkup global. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti bertanya tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya dan semoga wawasan yang kita bagikan hari ini menginspirasi kamu untuk melihat sejarah dengan perspektif yang lebih luas. Selamat melanjutkan hari dan tetap semangat dalam belajar. Oh, jangan lupa di-scan dulu ya. Bye.